Oke, 1 jam sudah berlalu. Kita lihat sudah sampai manakah. Masih on proses semua. Ada yang sudah mulai kelihatan belum ya? Kita cek. Ini juga masih persiapan, jadi belum ada yang terlihat. Jadi ini lumayan banyak. Oke. Oh, ini lagi mempersiapkan bagian-bagian kecilnya dulu ya. Iya. Ini masih berkutat dengan sketsanya. Memang ini bahannya apa? Kulit. Bahannya kulit ya. Ini supaya nggak kotor, dia menyiapkan sendiri tempatnya, sedang menghaluskan. Ini persiapannya sudah sebagian. Ini sudah terlihat beberapa. Ini murni dari sendok ya? Murni dari sendok ya. Kamu panaskan dikit-dikit untuk membentuk. Oke, gitu. Ini persiapan buat bandoknya. Nah, ini sudah mulai kelihatan nih kerang-kerang ini. Ini pakai kerang asli apa kerang plastik? Kerang asli. Oke. Tuh, lihat ngebor. Ini bahan-bahannya. Kita persiapkan banyak. Ini sudah mulai mewarnai. Ini masih membuat skate karena setiap ikonnya di cek saya dulu. Bahan dasarnya apa ini plastiknya yang kamu gambar? Shrink paper. Apa? Shrink paper. Shrink paper. Dia kalau kamu gesek pakai tangan ini enggak luntur ya? Oke, good job. Ini menggunting satu-satu berarti dari plastik bekas. Ya. Semua masih sibuk mempersiapkan. Nanti lanjut lagi di jam kedua, kita lihat sudah sampai mana. Ya, hasil karyanya sudah jadi. Ini sebagian karya sudah jadi ya. Karya dari Siski Rana. Kemudian ini dari Siska Wong. Kita cek yang lainnya. Nah, yang lainnya masih dalam proses. Hai, nama kamu siapa? Nama aku Cheryl. Cheryl. Iya. Dari SMA Citra Kasih. SMA Citra Kasih. Iya. Ini karyanya udah berapa persen? Ini sekitar 80%. Udah 80% ya? Tinggal apanya tuh yang belum?
Tinggal apanya yang belum? Ini cuma dipasang. Mau tinggal dipasang ya. Ya, terus dia dikasih. Oke, siap. Lanjutkan. Hai. Namanya siapa? Hah? Binta. Kamu karyanya udah berapa persen? Tinggal nunggu kering sama ini. Tinggal nunggu kering ini karyanya. Oke. Hai. Namanya siapa? Hah? Najwa. Najwa udah berapa persen karyanya? Udah ya? Coba lihat. Oh, oke, ini karyanya yang dari kerang tadi. Iya. Oke, Najwa dari mana? SMK 9. Oke. Ini siapa satu lagi? Kok sama? Ini gimana ceritanya? Bisa sama namanya? Bisa ya? Beda jurusan? Sama juga. Ini kayaknya orang tuanya ini nih, apa namanya, kompakan. Mana karyanya? Oke, udah selesai itu? Udah ya? Berarti siap-siap presentasi habis ini ya? Oke. Halo, siapa namanya? Marvel. Marcel. Marvel. Bukannya DC? Bukan. Oh bukan, Marvel ya. Oke, Marvel mana karyanya? Udah selesai apa belum ini? Belum. Proses proses? Di proses. Berapa persen lagi? Masih 40% lagi. 40%-an lagi ya. Oke, lanjutan. Hai. Siapa namanya? Michelle. Michelle dari SMA mana? Apa? Oh ya, kasih apa tadi? Kemuliaan. Kasih kemuliaan. Oke, ini karyanya udah berapa persen? 40, masih 60% lagi. Kamu pakai cetak akrilik ini ya? Oke, ini bahan dasarnya kulit. Oke, lanjutkan ya. Hai, siapa namanya? Pundarita. Hah? Pundarita. Pundarita. Pundarita dari Dari SMA Cinta Kasih Suci. Cinta Kasih Cuci. Ini karyanya udah berapa persen? 70. Udah 70 ya. Tinggal 30% lagi ya. Ya. Ayo, waktunya udah mau selesai loh. Ya, siap-siap ya. Halo, siapa namanya? Hah? Ferlin. Verlin. Verlin karyanya coba lihat. Verlin dari mana? Dari SMK Cinta Kasih. Cinta Kasih juga. Ini karyanya udah berapa persen? Udah 70%. 30% lagi ya. Ini ya? Ini punya kamu? Oke. Itu apanya yang lagi kamu bikin? Kalungnya. Oke, lanjutkan ya. Bang. Namanya siapa, Bang? Fajar. Fajar, ini dari mana Fajar? Dari SMKN 35. SMKN 35. Ini udah berapa persen karyanya nih? 70%. Hah? 70%. 70% ya? Berarti dikit lagi, 30% lagi ya. Tinggal finishing touch. Oke. Bang, siapa namanya Bang? Ruby. Hah? Ruby. Ruby. Ruby, teman saya juga ada namanya Ruby nih. Sama. Karya kamu mana? Coba lihat. Oke, ini satu. Emang ada bikin berapa banyak karyanya? Satu. Oh, itu rangkaian ya, nanti ada rangkaiannya ya. Oke. Udah berapa persen ini? 50. Baru 50%. Ayo kebut ya. Dikit lagi selesai waktunya loh. Yuk semangat. Halo percaya desain media, ketemu lagi. Ini hari ini adalah final untuk hasil dari lomba kriya di FLSN Jakarta Barat tingkat SMA ya. Kita mau lihat karya-karyanya dulu. Oke, kita cek karya-karyanya. Nah, ini yang juara satu ya, berupa aksesoris dari batok kelapa. Nah, walaupun masih ada kekurangan, tapi ini yang lebih effortnya lebih luar biasa dan hasilnya lebih maksimal. Ini di belakang ada karya-karya dari yang lain. Ini bando
Ya ini bando, backlight. Oke. Ini bando dibuat dari sendok. Sebenarnya bagus ini. Ini bagus, semuanya bagus semua kok. Ya. Jadi, nah ini juga bando. Ini aksesoris juga ada. Ini, jadi memang temanya kali ini lomba FLSN Jakarta Barat itu adalah aksesoris, ya. Nah kita menilai dari tingkat kerumitan. Oh ini batu-batunya sudah dicopot nih, karena batu-batunya batu beneran. Ini ada bando dari kerang, ini juga aksesoris. Ini dibuat dari plastik, botol-botol plastik. Nih lihat, botol plastik bisa seperti ini, keren kan? Ya. Betul. Terus ini ada jepitan rambut. Ini ada tusuk rambut, ini ada topeng, kemudian ada lagi nih apa sih kayak kalung juga. Nah ini antara pita rambut nih sama kalung juga dijadikan satu. Nah, ya. Oke, ini karya-karya dari teman-teman kalian yang tingkat SMA, keren-keren kan? Di sini saya membuat dua produk. Yang pertama ada yang sama, yang kedua ada kalung. Jadi menggunakan kalung, beda yang kalung. Kalung ini saya mengambil judul yaitu kalung Betawi multifungsi. Mengapa kalung Betawi multifungsi? Karena di sini saya mengangkat sama rekapan ada di bawah ya. Oke, makasih. Di bagian tengah ini terdapat figur muka ondel-ondel. Karena muka ondel-ondel melambangkan keberanian dan ketahanan rakyat Betawi terhadap kejahatan. Selanjutnya di sini juga terlihat ada ukiran bermotif bunga melati gambir. Kenapa bunga melati gambir? Karena bunga melati gambir melambangkan kesucian dan ketenangan warga Betawi pada saat subuh. Dan juga di sini saya menggunakan dua bahan alam, yaitu ada batok kelapa dan serat alam, yaitu serat daun nanas. Kenapa saya memilih batok kelapa dan daun nanas? Yang pertama batok kelapa, karena saya mengingat bahwa kita harus mencari bahan yang unik dan kreatif. Terlebih lagi yang sekarang banyak sekali limbah-limbah alam yang telah digunakan oleh masyarakat khususnya di daerah pesisir dan pasar. Banyak sekali limbah batok kelapa yang masih disia-siakan dan hanya dijadikan arang. Saya mengingat bahwa batok kelapa ini mempunyai kekuatan yang tinggi, daya tahan yang tinggi, dan juga dia tahan akan benturan. Maka saya alih fungsikan batok kelapa kemudian tadi tidak ada nilai jual menjadi nilai jual tinggi berbentuk perhiasan dari kalung. Dan juga sebelah sini terlihat ada jam tangan. Ini adalah jam tangan ramah lingkungan yang terbuat dari serat nanas untuk kalung jamnya sendiri yang digunakan teknik pintal. Jadi saya memintal serat nanas, dua serat nanas didemekkan lalu dipintir pintal menjadi satu tali dan tali tersebut dianyam. Maksudnya dikepang agar membentuk sebuah tali untuk jam. Dan di sini juga terdapat batok kelapa yang menjadi frame untuk peletakan jamnya. Dan saya juga ukir agar mengambil budaya dari Indonesia yaitu ukiran kain. Dan juga untuk finishingnya dalam finishingnya saya mempernis batok kelapa tersebut agar lebih mengkilap. Namun di sini kekurangan dari produk saya adalah saya kurang menampilkan serat nanas di bagian kalung. Alangkah lebih baiknya menggunakan serat nanas agar matching dengan warna dari batok kelapa. Maka dari itu saya akan mengembangkan produk saya kembali dengan menggunakan serat nanas dan bisa ditambahkan dengan kulit dari hewan agar lebih menyatu warnanya dan juga sudah terpasti keamanan untuk pemakaian. Nama saya Marvel. Kenapa kamu buatnya motifnya lingkaran? Apa ada yang menjelaskan atau apakah kamu membuat yang pertama kenapa saya lingkaran? Karena yang pertama itu agar lebih efisien waktu. Karena mengingat panjang kita akan membuat dua produk yang dimana harus memintal serat dan mengukir dari batok kelapa itu sendiri. Saya mengefisienkan waktu untuk membuat lingkaran, dan juga dalam lingkaran ini sendiri lebih mudah dalam peletakan aksesoris jamnya, dan juga untuk ukiran untuk mengukirnya lebih banyak space.
Kalau untuk jamnya, tadi kan kamu bilang kamu pakai serat nanas. Kamu serat nanas itu beli atau bikin? Saya sudah pernah coba bikin, namun mungkin ada kekurangan serat yang pendek karena daun nanas yang di pasaran itu kan pendek-pendek. Maka dari itu saya beli daun nanas yang panjang di pasaran itu, lalu saya ambil seratnya dengan cara menyisirnya dengan paku kecil, lalu dicuci, dibilas, dan dijemur di sinar matahari. Nggak ada proses warna? Untuk saat ini belum ada proses pewarnaan, makanya dari warna tersebut masih warna putih murni dari serat nanas. Sebelumnya, selamat pagi, siang. Perkenalkan, saya Ramadhani, peserta lomba PTN perwakilan dari Jakarta Barat. Pada kali ini, saya memperkenalkan adalah tentang konsep ini saya yang sudah saya pelajari. Jadi sesuai dengan tema asal pada hal ini yaitu perhiasan atau jewelry, saya membuat pasang perhiasan yaitu sebuah kalung dan pasang. Jadi untuk judul dari produk yang saya buat ini Harmoni Agrek Betawi. Harmoni Agrek Betawi ini mengambil tema dari akulturasi atau penggabungan antara alam dengan budaya. Nah, untuk alam yang saya ambil di sini salah satunya itu ada bunga anggrek. Kenapa saya ambil bunga anggrek? Karena bunga anggrek itu kan biasanya melambangkan keindahan dan juga kemewahan. Kemudian saya juga memfokuskan bunga anggrek ini ke bagaimana ia tumbuh, yaitu dengan cara merambat. Jadi di sini saya sengaja menaruh beberapa bunga anggrek dan daun-daun serta melilitkan kawat kecil ini sebagai bentuk rambatannya dan menghubungkan antara daun-daun dan bunga untuk menjadi satu kesatuan. Kemudian selanjutnya dalam budayanya di sini saya lebih menunjukkan ke warna khas Betawi. Warna khas Betawi ini sering ditonjolkan dengan warna-warna yang mencolok seperti merah menyala, kuning keemasan, hijau dedaunan, dan juga biru laut. Jadi untuk warna-warna khas ini saya harap bisa menimbulkan ada budaya khas Betawinya gitu yang otentik, dan karena Betawi ini berkaitan erat biasanya dengan Jakarta. Nah, jadi saya berusaha untuk memadukan dua hal tersebut melalui karya ini, yaitu terdapat beberapa bunga dengan warna-warna yang mencolok sesuai dengan budaya Betawi yang saya ambil, kemudian militan-militan sebagai bentuk rambatan, dan saya juga menggunakan bentuk irvis itu saya sengaja membuatnya secara untuk menggunakan para penggunanya. Jadi kayak tidak kan kebanyakan memang seorang yang memakai aksesoris itu memiliki lubang telinga. Cuman emang ada yang tidak berlubang telinga, jadi pasti bisa tetap memakai irvis. Bisa dipakai kalungnya? Kalau kalung bisa. Tolong pakai coba. Boleh. Saya mau. Boleh. Mungkin dia agak susah. Iya. Nah, coba lihat. Oke. Nyaman dipakai Ibu? Nyaman. Nyaman, oke ya. Sip. Cuma memang kekurangannya Pak, saya sebelum koreksi. Di bagian belakang mungkin agak harus perlu dirapiin. Oke, tajam ya? Nggak tajam sih Pak. Ini kayak di sini kan ini tempel aja. Oh iya, jadi daya tahannya nanti nggak kuat. Saya Oke. minta kemarin ini ada sambungan lain ditambah untuk dia buat hiasan lagi. Iya, sip. Teknis kerjanya, kamu bikinnya pakai apa ini? Jadi untuk pengerjaannya bahan utamanya saya menggunakan kawat. Oke, kawat kamu lilit. Jadi kalau untuk kawat utamanya pertama saya langsung. Oke. Terus kalau untuk ornamen-ornamen bunga dan daunnya ini saya bentuk dari kawat 1 mili, jadi saya bentuk terlebih dahulu dengan tang. Terus kemudian saya ratakan permukaannya pakai palu biar dalamnya itu bisa diisi. Nah, kalau udah saya taruh di plastik benih, terus bentuk-bentuknya ini sudah saya taruh dan saya isi resin, terus dikeringkan di chillai selama kurang lebih 30 detik. Terus sebelum keras maksimal, saya bentuk seperti menyerupai kelopak sapi. Ikutin frame-nya, frame yang udah kamu buat tadi. Lebih
Dari yang kawat ya, bentuknya ya, itu disebutnya frame. Oke. Terus baru saya gabungkan dengan lemnya menggunakan resin juga atau terus baru saya satukan dengan jilitan kawat kecil. Siapa yang ngajarin kamu nih? Saya autodidak sih, Mas. Otodidak. Saya ngulik sendiri dan Ngulik sendiri, keren-keren. Oke, thank you.